Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Konita Maharani dari Teknologi Pangan Undip Angkatan 2019. Di video kali ini, aku akan melakukan uji sensori dengan menggunakan metode uji hedonik terhadap beberapa produk yang nanti akan aku cicipi. Nah, tapi sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk, apa sih yang disebut dengan uji hedonik? Uji hedonik merupakan salah satu bentuk penilaian panelis terhadap suatu produk berdasarkan tingkat kesukaannya. Jadi nanti aku akan melakukan pengujian terhadap produk-produk yang ada di depan mataku ini menggunakan skala tertentu, skala 1 sampai 7. Skala 1 artinya sangat tidak suka dan skala 7 artinya aku sangat suka, seperti itu. Kalau gitu langsung aja kita cobain produk yang pertama. Di sini aku ada 3 jenis produk ciki atau snack dengan merek yang berbeda. Yang pertama untuk yang ini adalah produk dari Citatolite. Untuk produk yang pertama ini. Kemudian yang kedua itu adalah produk dari Potabi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah produk dari Taro. Ini dia hasil penilaian untuk ketiga produk snack yang udah aku coba. Oke, kalau dari segi rasa, ketiga snack ini punya rasa yang gurih atau umami. Jadi rasa yang paling dominan itu adalah rasa rumput laut karena memang ketiga varian ini adalah varian rumput laut dan rasa yang paling dominan itu adalah rasa gurih atau umami. Nah, rasa umami itu apa? Rasa umami merupakan gabungan rasa asin dengan perpaduan rasa-rasa lain yang biasa kita sebut sebagai rasa gurih. Rasa umami ini sangat dipengaruhi oleh penambahan MSG atau yang biasa kita sebut sebagai micin. Jadi, rasa gurihnya ini bersumber dari MSG atau monosodium glutamat yang ditambahkan oleh produsennya. Selain itu, rasa gurih atau rasa umami juga dipengaruhi oleh penambahan perisa rumput laut. Karena rumput laut itu ternyata memiliki kandungan asam glutamat dan juga asam aspartat yang memiliki cita rasa umami. Kemudian kalau dari segi tekstur, ini meskipun sama-sama snack, tapi memiliki tekstur yang berbeda-beda. Kalau dari Taro ini memiliki tekstur yang paling ringan dibandingkan dua produk lainnya, karena mungkin Taro ini bahan dasarnya berbeda ya. Kalau yang lainnya berbahan dasar kentang, kalau Taro ini berbahan dasar tepung yang dikembangkan sehingga memang memiliki rongga-rongga yang lebih besar dibanding dua produk lainnya. Sehingga ketika kita gigit, kita konsumsi itu rasanya lebih renyah dan juga terasa lebih ringan. Jadi kalau aku urutkan, ini yang teksturnya paling aku suka adalah Taro, kemudian yang kedua adalah Lais, dan yang ketiga adalah Potabi. Kemudian yang ketiga, kalau dari segi warna, di sini warnanya pun terlihat mirip-mirip ya, yaitu warna putih kekuningan. Tapi kalau bisa diurutkan, yang urutannya paling cerah itu adalah Taro. Ini bisa kelihatan, Taro warnanya paling cerah. Kemudian setelah itu ada Potabi, yang warnanya agak kekuningan. Dan yang paling gelap ini adalah warna si Citatolite. Nah, warna ini sangat dipengaruhi oleh proses penggorengan atau pemanggangan yang dilakukan. Karena ketiga snack ini diolah dengan cara digoreng. Nah, proses penggorengan ini sangat mempengaruhi bagaimana warna yang terbentuk. Selanjutnya, produk yang kedua adalah keju. Di sini aku punya 3 jenis keju. Yang pertama adalah keju merek Procis. Yang kedua adalah keju merek Kraft, dan yang terakhir adalah keju merek Mac atau Mac Cheese. Kalau dari segi warna ini terlihat warnanya itu tidak terlalu berbeda ya, cenderung sama satu sama lain, yaitu warnanya putih kekuningan. Nah, warna dari keju ini tuh dipengaruhi juga oleh bagaimana proses pembuatannya, bagaimana proses pengolahan yang dialami oleh keju tersebut. Kalau gitu langsung aja kita cicipi dari segi rasa dan juga tekstur. hasil penilaian aku terhadap aroma, rasa, dan juga
warna dari 3 jenis keju ini. Oke, kalau dari segi rasa, pertama dari segi rasa ini terasa sedikit berbeda ternyata. Meskipun sama-sama keju, tapi terdapat sedikit perbedaan rasa. Kalau keju Kraft ini punya rasa asin yang lebih kuat dibanding dua merek lainnya, dibanding Procis dan juga Meg. Oke, kalau dari segi tekstur, keju ini punya tekstur yang berbeda-beda ya. Keju Kraft punya tekstur yang lebih lembut jika dibandingkan dengan dua merek lainnya. Nah, ternyata tekstur ini dipengaruhi oleh proses koagulasi protein. Jadi kan keju ini dibentuk dari susu yang difermentasikan oleh bakteri Rennet. Nah, enzim Rennet ini sangat mempengaruhi bagaimana terbentuknya tekstur dari keju. Selain itu, faktor yang mempengaruhi tekstur dari keju adalah garam, pH, dan juga kandungan lemak. Semakin banyak garam yang ditambahkan, maka tekstur kejunya pun akan semakin keras. Karena apa? Karena garam itu bersifat menyerap air, sehingga ketika semakin banyak garam yang ditambahkan, semakin banyak air yang terserap dan teksturnya pun akan semakin padat atau keras, seperti itu. Sedangkan sebaliknya nih, semakin banyak lemak yang terkandung pada keju, maka kejunya itu akan memiliki tekstur yang semakin lembut. Oke, untuk produk yang ketiga, ini adalah produk teh. Di sini aku udah punya 3 teh kemasan dengan merek yang berbeda. Ada Fresh Tea, teh kotak, dan juga teh botol sosro. Segi rasa, ini terasa sekali perbedaannya. Yang rasanya paling manis itu adalah teh kotak, kemudian yang kedua adalah teh Fresh Tea, dan yang paling tidak manis adalah teh botol sosro. Kita lihat informasi nilai gizinya. Teh kotak ini memang memiliki kandungan gula yang lebih tinggi dibanding dua produk lainnya. Teh kotak ini punya gula sebanyak 17 gram per takaran saji, sedangkan teh botol ini 15 gram per takaran saji, dan untuk Fresh Tea sendiri jumlahnya sama dengan teh botol, yaitu 15 gram per takaran saji. Jadi memang terasa teh kotak ini punya rasa manis yang lebih tinggi karena kandungan gulanya pun ternyata lebih tinggi. Kemudian kalau dari segi aroma yang paling kuat itu adalah aroma dari Fresh Tea. Fresh Tea ini punya cita rasa melati yang paling tercium dibandingkan dengan teh kotak dan teh botol. Nah, ternyata warna, aroma, dan juga rasa teh yang dihasilkan ini sangat dipengaruhi oleh senyawa yang terkandung pada daun teh yang digunakan. Jadi dalam daun teh itu terdapat senyawa yang bernama katekin, di mana katekin ini sangat akan mempengaruhi warna, aroma, dan juga rasa teh yang dihasilkan. Jadi jika menggunakan bahan baku atau komoditas teh yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Selain itu, proses pengolahan juga sangat mempengaruhi hasil tehnya. Secara keseluruhan, produk teh yang paling aku sukai adalah teh kotak, karena teh kotak ini punya rasa manis yang paling tinggi dan juga punya aroma yang pas, tidak terlalu tercium seperti Fresh Tea ini yang aromanya sangat menyengat, tapi juga tidak hambar seperti teh kotak yang kurang terasa aromanya. Untuk produk yang selanjutnya adalah produk kopi hitam. Di sini aku udah punya 3 jenis kopi hitam dengan merek yang berbeda. Yang pertama adalah kopi kapal api, yang kedua adalah kopi Top Coffee, dan yang ketiga adalah Nescafe. Dan semua varian di sini adalah varian kopi hitam tanpa gula. Kapal api dan Top Coffee ini punya aroma yang lebih tercium dibandingkan dengan kopi Nescafe. Dan aroma ini ternyata sangat dipengaruhi oleh proses penyangrai biji kopi yang dilakukan. Semakin baik proses penyangrai-nya, maka aroma yang dihasilkan pun akan semakin tercium. Kemudian kalau dari segi rasa, Nescafe ini punya rasa yang paling pahit jika dibandingkan dua merek lainnya. Dan ternyata ketika saya lihat kandungan gizinya, Nescafe ini memang tidak dicampuri gula sama sekali, sedangkan Top Coffee dan juga Kapal Api masih memiliki kandungan gula.
Selain itu, ternyata rasa pahit dari kopi Nescafe ini juga dipengaruhi dari biji kopi yang digunakan. Ternyata kopi Nescafe ini 100% diproduksi dari biji kopi Robusta, sedangkan dua kopi lainnya, Kapal Api dan Top Coffee, itu dibuat dari campuran biji kopi Robusta dan juga Arabica. Kopi Arabica ini memang memiliki cita rasa yang lebih asam jika dibandingkan dengan kopi Robusta. Namun, kopi Arabica ini memiliki kandungan kafein yang lebih rendah. Dan jika dicampurkan, kopi Arabica dan kopi Robusta ini bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Karena apa? Karena kopi Robusta bisa meminimalisir rasa asam dari kopi Arabica, dan sebaliknya, kopi Arabica bisa meminimalisir rasa pahit yang dihasilkan dari kopi Robusta. Produk selanjutnya yang akan saya cicipi adalah produk jeruk. Di sini aku udah menyiapkan 3 jenis jeruk yang berbeda. Yang pertama ada jeruk limo, kemudian ada jeruk lemon, dan yang terakhir ada jeruk nipis. Nah, langsung aja kita coba bagaimana perbedaannya. Aroma yang paling tercium itu adalah aroma jeruk limo. Ini dari sejak pertama dibuka, jeruk limo ini punya aroma yang langsung menguat dan paling tercium jika dibandingkan dengan 2 jenis jeruk lainnya. Jika diurutkan, yang paling tercium aromanya dan paling lezat aromanya itu adalah jeruk limo, kemudian baru jeruk nipis, dan yang paling tidak tercium aromanya adalah jeruk lemon. Tapi kalau dari segi rasa, rasa yang paling asam itu lagi-lagi dari rasa jeruk limo ini. Jeruk limo ini punya rasa yang paling asam jika dibandingkan 2 jeruk lainnya, dan yang paling tidak asam adalah jeruk lemon. Nah, rasa asam dari ketiga jenis jeruk ini dipengaruhi oleh kandungan asam organik yang terdapat secara alamiah pada jeruk, yaitu asam sitrat dan juga asam ascorbat atau yang biasa kita kenal sebagai vitamin C. Dalam melakukan uji hedonik, terdapat beberapa kesalahan yang kerap terjadi. Salah satunya adalah karena panelis ini mungkin memiliki preferensi yang berbeda-beda atau selera yang berbeda-beda. Dan dipengaruhi juga oleh bagaimana kebiasaan mereka. Misalnya jika ada orang yang memang terbiasa mengkonsumsi kopi, nah otomatis orang tersebut juga akan memiliki kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan orang panelis lainnya, karena mungkin dia bisa lebih menilai apa aja perbedaan kopi A, B, C, dan D dari segi rasa, aroma, dan juga hal lainnya. Sedangkan panelis yang tidak terbiasa mengkonsumsi kopi tidak memiliki kepekaan setinggi dari panelis yang memang terbiasa mengkonsumsi kopi, seperti itu. Dan kalau saran dari saya, dalam melakukan uji hedonik diperlukan panelis yang memiliki latar belakang atau kondisi yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana dari sudut pandang panelis yang memang terlatih dan bagaimana sudut pandang dari panelis yang memang kurang terlatih, seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.